Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tur Mawapres kita. Setelah semalam kita berada di Pulau Mataram, malam ini kita akan pergi ke Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta, untuk menyapa dan bertemu dengan mahasiswa berprestasi utama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, jadi kalau di Jawa sudah ada beberapa mapres yang kita ketemui di Jakarta, kemudian kemarin di Unair, sekarang kita ke bagian Jogja, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita tunggu dulu mawapresnya untuk bergabung ya. Dan kabar buruk di saat ini Indonesia sudah mencapai kasus 1 juta pasien COVID-19 ya. 1 juta kasus positif. Jadi harapannya teman-teman, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, jangan lalai karena COVID ini nyata gitu. Karena kebanyakan masyarakat masih tidak terlalu percaya terhadap COVID-19 ini. Nanti kena baru percaya gitu. Jadi kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Kalau bisa kita yang mengedukasi. Oke, kita tunggu Mawapres UMY-nya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau ini insya Allah sangat luar biasa pengalaman baik juara nasional ataupun internasional. Kemudian beliau sangat aktif di organisasi. Saya salah satu orang yang ikut di organisasi yang beliau bentuk, yaitu di Lingkar Cendekia. Oh, kayaknya lebih baik saya pakai jaket Lingkar Cendekia, tapi nggak usah deh. Mana nih mawapresnya? Beliau lagi berjuang di skripsi, semoga bisa cepat lulus. Tolong, saya mau tanya kabarnya nih kepada teman-teman yang menonton. Apa kabar? Apakah semua sehat-sehat saja? Dan gimana nih suara saya, apakah terdengar jelas atau ada struggle atau gangguan? Oke, sudah bergabung nih kayaknya mau press. Oke. Nanti teman-teman bisa bertanya ya di kolom komentar kira-kira apa yang ditanyakan ke Mawapresnya. Karena insya Allah Mawapres malam hari ini akan menjawabnya dengan luar biasa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran? Ya, Alhamdulillah baik. Oke, kedengaran nih. Siap, siap. Kalau Kak Syafiq, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ananta sendiri gimana? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Alhamdulillah. jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Di sana kayaknya tinggi juga nih di Iya, Jogja ya. benar-benar. Minta doanya Dan juga sekarang nih ini Ananta. sudah tembus 1 juta ini. Harus waspada kita. Siap, siap, siap. Oke, eh jadi Prof, saya panggil Prof K atau Kakak ini? Oke, Panggil jadi nama aja panggil nggak Kak apa-apa. Syafiq aja biar lebih umum ya. Iya. Jadi Kak Syafiq merupakan mahasiswa UMY jurusan Hubungan Internasional angkatan 2017. Beliau juga selaku Ketua Komunitas Mahasiswa Berprestasi UMY dan Alhamdulillah diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Kalau segudang prestasinya ya sangat banyak ya, mulai dari bidang kepenulisan, ya kepenulisan jurnal dan sebagainya, bahkan sudah tembus ke berbagai event internasional ataupun nasional, kemudian pernah ikut
Dulu itu ikut MUN ya yang di Thailand, Oh, konferensi. konferensi. Ya. MUN namanya, Bukan, oh dari namanya United Nations. Bangkok International Student Conference gitu. Oh, oke, mantap. Ya, itu Kak perkenalan singkat dari Kak Syafiq. Ya, jadi mungkin Kak Syafiq mau mau lebih memperkenalkan dirinya Oh, selain yang saya perkenalkan tadi. oke, oke. Aktif di organisasi apa nih Kak? Oke, sebelumnya terima kasih buat Ananta. Hari ini udah diajak ngobrol di Jurnal Ananta ya. Gitu. Ini keren banget programnya, luar biasa. Mempertemukan mapres-mapres seluruh Indonesia dan saya berharap sih nanti bisa dibagi, di-share ilmunya dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya tadi udah dijelaskan, udah dikenalkan sama Mas Ananta. Nama saya Syafiq. Eh, saya semester 7 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang alhamdulillah udah hampir selesai ya teman-teman, minta doanya. Insya Allah hari Jumat bakal yudisium untuk mengakhiri masa studi, masa kuliah kayak gitu. Gitu aja sih mungkin. Kesibukannya sekarang apa freelance ya. Ada panggilan berangkat, nggak ada panggilan diam di rumah gitu. Gitu sih. Iya, begitulah Pak Wapres ya. Dia freelance-nya sangat positif. Oke, jadi sekedar teman-teman ketahui bahwa saya awal Mawapres itu kenal dengan Kak Syafiq ini. Saya nggak ingat spesifiknya kita kenal di mana ya waktu itu. Saya yang Cuman WA. tiba-tiba, oh iya, oke. Nah, disitulah awal kita kenalan, kemudian akhirnya diajak masuk ke salah satu organisasi komunitas Lingkar Cendekia namanya. Ya, disitulah akhirnya mengakrabkan diri dengan Kak Syafiq ini dan wow ternyata luar biasa gitu. Yang saya kenalnya Kak Syafiq ya. Jadi di proses perjalanan Mawapres pun kita sharing ya terkait dengan proses sebelum ke nasional, bahkan pada saat di seleksi nasional kita masih berkomunikasi kendala-kendala yang kita hadapi gitu. Jadi sampai sekarang pun kita masih sering berkomunikasi, sering bertukar pikiran, bahkan beberapa kali saya undang Kak Syafiq di acara saya gitu, termasuk di Komapres kemarin. Oke, nah mungkin pada malam hari ini Kak kita akan banyak bicara tentang Filmapres dan Komapres serta Mawapresnya sendiri. Ya, jadi nanti Kakak ceritakanlah tentang pengalaman-pengalaman terkait hal itu. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan ya terkait dengan eh, kenapa sih Kakak sampai harus milih kompetisi Filmapres sebagai ajang yang diikuti di tahun 2020 kemarin gitu. Kenapa bukan ajang-ajang yang lain? Oke, Oke. silakan jawab Kak. Siap, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ananta. Jadi ya tadi mungkin kilas balik ya pertemanan kita. Jadi waktu itu memang saya kondisinya sebelum menjawab ya saya juga mau cerita masalah itu. Sebelum itu saya Ya, punya silakan. kenalan namanya Mas Madir ya. Mas Madir itu salah satu yang aktif di LDK FEB kalau nggak salah. FEB atau Visipol ya, Visipol kalau nggak salah. Nah UMY jadi ya, ya Unmul. Unmul ya benar. Dan saya tanya gitu, kebetulan tanya siapa Mapres Unmul kayak gitu. Sebenarnya to be honest, in the very first beginning, like ketika tahu Ananta itu anak 2018 itu kayak super shock gitu. Maksudnya kayak I'm not doing underestimate. Maksudnya bukan merendahkan si Ananta, tapi kayak wow udah 2000 masih istilahnya masih semester 5 ya. Tapi mungkin kita masalah umur seumuran ya Ananta. Iya. Ya, jadi oh wah keren aja gitu, keren banget gitu malah. Bahkan kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga kayaknya the youngest Mapres se-Indonesia gitu mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Jadi ya itu awal mulanya jadi kita akhirnya sering bukan konsultasi, kita sering sharing, kita sering ngobrol, ngobrol masalah film Mapres, ngobrol masalah prestasi lah intinya seperti itu. Ya, menuju ke pertanyaan yang sudah dipaparkan tadi terkait kenapa sih akhirnya kok mau ikutan Pilmapres. Dan to be honest sebenarnya memang dari semester
semester 3 atau 4 ya, saya lupa. Sebenarnya memang Pilmapres itu menjadi salah satu yang saya kejar-kejar kayak gitu, yang saya persiapkan ya istilahnya kayak gitu. Jadi ketika saya uh, masuk di semester 8 pada saat itu, semester 8, semester 4, semester 3 pada saat itu saya ketemu sama Mapres UGM waktu itu. Wah, saya ngerasa kayak wow, mahasiswa berprestasi. Habis itu saya lebih perdalam lagi apa sih mahasiswa berprestasi itu, what kind of requirements, what kind of typical, what kind of uh, everything related dengan Mapres yang akhirnya saya coba untuk dalami dan saya cari sebenarnya bagaimana sih untuk menjadi Mapres itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, saya memang pingin jadi Mapres, tapi sebenarnya to be honest, saya nggak ada punya step-step yang harus saya lakukan di sana gitu. Tapi yang jelas yang saya lakukan adalah saya punya target untuk lomba, saya punya target untuk ikutin kegiatan, dan saya juga terus mau berproses di berbagai organisasi. So because of that, akhirnya saya di semester 6 saat itu, semester 6 saat itu pembukaan Pilmapres 2020. Wah, this is the opportunity that I'm waiting for. Ini kesempatan yang benar-benar saya tunggu, yang akhirnya selama ini saya dambakan istilahnya kayak gitu ya. Yang kita tahu ya berbagai macam perlombaan Kemendikbud seperti PKM, kemudian PHP 2D, kemudian ada NUDC, kemudian ada lomba debat bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu saya kurang mempersiapkan di sana kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa case anak-anak yang jadi Pilmapres itu anak-anak PKM. Tapi kalau saya bukan yang seperti itu. Nah, akhirnya ya udah saya daftar karena saya ngerasa bahwasannya this is the top of the career for student university. Kayak saya ngerasa ini adalah pembuktian kamu selama selama menjadi Mapres itu ngapain aja, Mapres. Selama menjadi mahasiswa dari semester awal sampai ke semester akhir itu kamu ngapain aja sih? Ini tempat untuk akhirnya kita menguji, ini tempat untuk kita melihat diri kita itu udah sejauh mana, diri kita ini sudah sebisa apa sih kayak gitu. Nah, akhirnya ini sebenarnya lebih dijadikan sebagai muhasabah sih kayak gitu. Jadi Pilmapres itu bukan untuk menang atau kalah, tapi dijadikan untuk muhasabah. Maksudnya muhasabah apa di sini? Maksudnya kalau kamu sebenarnya sedang berproses dalam dalam apa namanya? Ketika kamu benar-benar berproses dalam masalah perkuliahanmu, maka seharusnya kamu bisa dong untuk menjadi yang terbaik. Definisi yang terbaik itu bukan menjadi juara satu ya. Jadi yang terbaik di pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri kan banyak banget tuh poin-poinnya. It's not only about uh, Achievement. achievement, itu is not only about achievement, tapi itu kita juga berbicara tentang IPK, kita juga berbicara tentang sosial, organisasi, kemudian kita juga berbicara tentang karya tulis, kreativitas, dan lain sebagainya, yang akhirnya itu membuktikan kepada kita, membuktikan juga kepada yang lain, bahwasannya this is the time uh, untuk akhirnya kamu memperlihatkan ke orang kalau kamu sebenarnya sudah berproses dengan baik gitu. Even in the end of the competition, kita juga apa namanya mungkin belum rezeki ya, dalam tanda kutip belum rezeki, tapi dari sanalah itu menjadi batu batu loncatan, batu pijakan yang akhirnya kita bisa mengetahui kapasitas diri kita itu sudah seperti apa kayak gitu. Nah, kadang juga ketika kita misalnya belum menang ya, Allah alam ya, misalnya belum menang ataupun menang, itu juga tetap harus dijadikan bahan koreksi. Maksudnya kalau kita menang, sebenarnya kita udah layak belum sih untuk jadi seorang mahasiswa berprestasi dalam tanda kutip. Nah, kalau kita juga kalah, apa sih yang kurang dari kita ketika kita ikut kompetisi mahasiswa berprestasi tapi qadarullah belum Allah takdirkan. Berarti kan ada hal-hal yang harusnya kita muhasabah gitu. Ada hal-hal yang harusnya kita jadi introspeksi diri. Nah, itu sih sebenarnya sekompleks itu sih kenapa akhirnya mau ikutan Pilmapres, karena ya tadi banyak banget alasan untuk kenapa akhirnya saya juga menolak untuk tidak ikut Pilmapres kayak gitu sih Ananta, terima kasih. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita sudah dapat poinnya.
jika ingin mengikuti sesuatu, maka keinginan itu dulu yang harus ditumbuhkan dalam diri kita, dalam hati kita gitu. Kemudian kalau keinginan itu sudah ada, mau ikut Pilmapres nih contohnya ya, karena kita spesifik ke Pilmapres. Kita mau ikut Pilmapres, mungkin karena kita melihat Mawapres sebelumnya, atau melihat orang lain yang menjadi Mawapres, sehingga keinginan itu muncul. Lalu kalau keinginan itu muncul, kita mencari tahu. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Kak Syafiq, mencari tahu everything about the Mapres gitu ya, about the Mapres ini. Nah, kemudian setelah kita mencari tahu, maka dipersiapkanlah segala sesuatu untuk menghadapi kompetisi Pilmapres itu. Nah, jadi sebenarnya setiap orang itu berpeluang ya untuk mengikuti kompetisi Pilmapres ini. Karena ini bukan hanya sekedar prestasi akademik ataupun non akademik. Jadi banyak indikator yang dinilai dan semua orang berpeluang untuk itu. Yang penting dia benar-benar mau dan punya peluang selama menjadi mahasiswa gitu. Kalau dia benar-benar menjadi mahasiswa yang produktif ceritanya ya, produktif dalam tanda kutip, sebenarnya dia bisa menjadi juara dari Pilmapres. Walaupun kita nggak target juaranya, itu hanya sebagai hadiah dari sebuah proses yang panjang di Pilmapres. Dan teman-teman jangan ragu untuk mendaftar Pilmapres, karena menurut saya dan Kak Syafiq tadi ini bahwa Pilmapres itu saya menganggapnya Pilmapres ini kompetisi untuk mengevaluasi tadi, seperti kata Kak Syafiq ya. Sudah sejauh mana kita berkuliah, apakah sudah banyak yang kita berikan kepada diri sendiri ataupun kepada kampus, ataupun seberapa layak kita menjadi jawara di Pilmapres itu gitu. Nah, menang atau tidaknya itu kan tergantung dari rezeki kita. Yang penting kita ada keinginan untuk mengikuti kompetisi Pilmapres itu, dan kita mau belajar gitu dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, sehingga pada saat mengikuti kompetisi yang lainnya itu tidak terulang. Dan Pilmapres ini bisa dianggap sebagai kompetisi yang paling kalau saya menganggapnya Pilmapres ini kompetisi paling puncak lah di kawasan mahasiswa se-universitas, karena ini kan langsung dari kementerian, kemudian ini ada tingkatan-tingkatannya, maka itu jelas terasa bahwa inilah sebenarnya representasi dari universitas itu. Jadi yang menjadi Mawapres itu di tahun itu, itulah yang menjadi representasi dari universitas itu gitu. Nah, kemudian banyak indikator ya Kak, apa yang dinilai oleh Pilmapres itu bukan hanya sekedar nilai, tapi indikator-indikator lain gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan dengan indikator-indikator penilaian. Kira-kira menurut Kakak indikator apa sih yang paling berperan di kompetisi Pilmapres ini gitu, sehingga bisa mendukung kita menjadi peserta ataupun jawara di Pilmapres? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi udah dijabarkan ya sama sama Mas Ananta terkait apa sih sebenarnya alasan gitu dibalik akhirnya kita kudu atau kita harus ikutan kompetisi pemilihan mahasiswa berprestasi. Kak Syafiq. Masing gitu. Cuman memang ada kriteria-kriteria ataupun ada bobotnya yang berbeda-beda. Nah, yang setahu saya yang paling bobotnya berpengaruh besar itu adalah di prestasi. Jadi teman-teman, saya saranin kalau memang misalnya teman-teman mau ikutan Pilmapres, maka teman-teman memperbanyak portofolio teman-teman. Banyak ikutin kegiatan-kegiatan nasional, internasional, banyak ikutin kegiatan-kegiatan perlombaan yang itu skalanya mungkin skala nasional, skala internasional, ataupun teman-teman juga bisa ikutan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan organisasi, yang mana nanti itu bisa mengantarkan teman-teman ke posisi yang strategis, yang mana akhirnya posisi strategis itu nanti bisa menambahkan poin-poin ketika teman-teman nanti akhirnya mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena begini teman-teman,
yang dinamakan prestasi itu bukan sebenarnya semata-mata tentang lomba, bukan sebenarnya semata-mata tentang piala, dan juga bukan semata-mata tentang juara satu, juara dua, juara tiga. Tapi prestasi itu banyak banget jenisnya. Misalnya bisa hak cipta, bisa juga karya tulis, bisa juga konferensi presenter internasional, bisa juga pengabdian masyarakat, dan juga bisa aja teman-teman ketika menjadi ketua BEM, menjadi ketua organisasi, menjadi ketua apapun itu, yang akhirnya nanti itu bisa menjadi salah satu penilaian untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Nah, selain dari sana, yang kedua adalah tentang IPK. IPK juga memiliki pengaruh yang besar ya teman-teman dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentu bahasa. Nah, nanti teman-teman juga perhatikan bahasa Inggrisnya, kemudian teman-teman juga harus perhatikan karya tulis ilmiah teman-teman. Karena nanti di seleksi berikutnya, nanti itu teman-teman diminta untuk akhirnya membuat sebuah karya tulis ilmiah yang mana itu mempengaruhi teman-teman dalam proses penilaian pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Ya. Oke, ya itu ya teman-teman, itu sudah sangat spesifik apa yang dikatakan oleh Kak Syafiq ini. Penilaiannya bukan hanya sekedar prestasi akademik, tapi prestasi apapun itu insya Allah akan mendapatkan bobot nilai. Tapi usahakan kita mencapai dan memiliki prestasi yang tingkatnya tinggi lah ceritanya. Kalau ada internasional lebih bagus, kemudian juara-juara nasional boleh. Lalu kepengurusan di lembaga atau kepanitiaan itu sangat menunjang nilai kita. Dan yang paling penting juga adalah nilai IPK ya. Yang penting di atas 3,0 kita sudah bisa ikut kompetisi Pilmapres itu. Ya, benar banget. Kemudian masalah bahasa ini nih, tergantung dari beberapa kampus juga. Cuman ini menjadi indikator wajib. Ada beberapa kampus yang mulai dari awal itu harus bahasa Inggris. Mulai dari proses menulis KTI-nya sampai presentasinya dan tanya jawab. Kemudian ada beberapa kampus yang hanya di sesi tanya jawab proses bahasa Inggrisnya gitu. Jadi tolong diperkuat saja di bahasa Inggrisnya. Kemudian karya tulis ini juga menjadi sangat penting ya. Usahakan menulis apa yang sesuai di bidang kalian. Karena kalau kita menulis karya tulis sesuai bidang kita, maka itu dianggap sebagai apa ya, nilainya lebih tinggi lah jika dibandingkan kita menulis dengan hal yang lain. Dan yang tema tentang KTI ini dia lebih berfokus ke Sustainable Development Goals ya. Ya, benar banget, setuju. Jadi teman-teman harus pelajari dan gali lebih dalam tentang SDGs itu apa. Di situ banyak sekali apa yang bisa kalian eksplorasi untuk menjadi sebuah penelitian untuk dituangkan dalam karya tulis ilmiah gitu. Jadi apa yang kita sebutkan ini tolong dicatat baik-baik karena kompetisi Pilmapres itu sudah mau bergulir, bahkan di beberapa kampus sudah bergulir gitu. Nah, tolong dipersiapkan sedini mungkin. Dan tadi kata Prof. Syafiq, Kak Syafiq ya, itu tidak sebentar proses dari Pilmapres itu, tidak instan. Nah, jadi kita harus mempersiapkannya, perbanyak portofolio kalau kalian masih maba ataupun masih semester awal. Perbanyak portofolio kalian, jangan ragu untuk ikut berbagai kegiatan, kompetisi, delegasi, dan sebagainya. Lalu nanti kalian akan panen lah di kompetisi Pilmapres ceritanya. Ya, benar-benar. Apa yang kalian tanam di semester awal, kalian akan panen insya Allah di semester atas gitu. Itulah, itu sih yang saya sarankan kepada kalian. Nah, kemudian nih, dari Kak Syafiq, mungkin ada pemetaan khusus enggak Kak terkait dengan mereka yang mau mendaftar Pilmapres? Mungkin ini lebih ke persiapan apa ya? Persiapan waktu awal ya. Pembagian waktunya gitu. Semester 1 harus ngapain sampai akhirnya semester berapa dia harus memutuskan untuk mendaftar Pilmapres. Oke. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau ditanya terkait bagaimana sih pembagian waktunya untuk bisa akhirnya menjadi ikut berkompetisi dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, tentu saja subjektif ya, Mas Ananta. Karena setiap orang akhirnya punya tipe masing-masing, punya strategi masing-masing, punya cara masing-masing. Tapi dalam tanda kutip di sini adalah bagaimana sih akhirnya kita percaya dan kita yakin dengan
diri kita masing-masing. Karena begini, somehow ada orang yang akhirnya dia pede ketika dia sudah semester 6 kayak saya gitu. Tapi di beberapa case itu kayak Mas Ananta itu ada juga itu orang-orang yang sudah ready untuk ikutan Pilmapres di semester-semester mungkin bisa dikatakan masih semester awal kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikutan yang di semester 6 yang kayak saya, maka saya sarankan bahwasanya di semester 1, 2 itu perbanyak untuk mengikuti organisasi, kemudian semester 2, 3, 4 itu coba perbanyak untuk ikutin kegiatan-kegiatan lomba, semester 4, 5, 6 cobalah untuk 4, 5 cobalah untuk akhirnya mengeksplor diri teman-teman menuju ke tahapan yang lebih tinggi, berangkat ke luar negeri, ikut kegiatan-kegiatan internasional dan lain sebagainya. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah pijakan yang kuat ketika teman-teman nanti di semester awal itu mungkin bisa dikatakan uh, adalah tempat untuk teman-teman membuat jejaring di kampus, membuat jejaring di luar, membuat jejaring akhirnya yang bisa mengantarkan ke teman-teman terhadap banyak informasi, terhadap kegiatan-kegiatan yang akhirnya berbau kolaborasi, yang akhirnya itu bisa memenangkan, bisa aja mengantarkan teman-teman untuk akhirnya bisa menang dalam sebuah kompetisi. Nah, akhirnya di semester 2 dan 3 dan 4 itu teman-teman habiskan untuk kegiatan kompetisi karena itu udah waktunya teman-teman. Teman-teman juga sudah paham terkait sebenarnya di kuliah itu aku harus ikut lomba apa aja sih, kayak gitu satu. Kemudian yang kedua adalah memang udah saatnya untuk akhirnya kita mengejawantahkan ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan di kelas untuk dibawa ke tahapan yang lebih luas seperti itu. Dan di semester 5, 6 karena kita rasa mungkin kita udah mengeksplor diri kita di dalam negeri, ya ini udah saatnya gitu untuk akhirnya ikut kegiatan-kegiatan internasional, membangun jejaring yang lebih luas dan juga tahu bagaimana sih kalau misalnya kita berkompetisi bersama orang-orang yang bisa dikatakan dalam kutip ya udah international, go beyond lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman harus selalu menjaga, selain menjaga niat, menjaga ibadah, teman-teman juga saya sarankan untuk menjaga IPK gitu. Kadang-kadang ya somehow gitu ada yang bilang IPK nggak penting, IPK bukan penentu kesuksesan, IPK nggak buat kamu bisa ini dan itu, tapi dalam banyak case, banyak kejadian akhirnya IPK itu yang menjadi penghambat kita teman-teman gitu. Jadi mau whether teman-teman mau ikutan Pilmapres atau enggak, itu nasihat saya ya teman-teman untuk terus menjaga IPK karena ya IPK itu masalah yang sepele gitu. Iya nggak sih teman-teman? Kalau misalnya ada yang bilang biasanya kayak gini, IPK itu apa namanya hal yang sepele atau nggak penting, misalnya gitu, nggak penting, nggak menentukan kesuksesan. Istilahnya kalau kita belum bisa menjaga yang nggak penting aja belum kita bisa jaga, apalagi hal yang penting kayak gitu loh. Istilahnya hal yang sepele aja kita belum bisa jaga, apalagi yang hal-hal berat kayak gitu. Nah, jadi saya sarankan mau teman-teman berprestasi seperti apapun, mau teman-teman menjadi aktivis di organisasi apapun, tetap jaga IPK teman-teman. Karena apa? Karena itu adalah amanah, amanah dari orang tua teman-teman, yang mana taunya orang tua teman-teman itu kita kuliah di sini, kita berproses di sini, dan salah satu untuk membuktikan kita kuliah dengan benar itu adalah dengan menjaga IPK kita seperti itu. Tapi itu sih juga yang saya pegang dari dulu gitu. Jadi walaupun saya ikut organisasi apapun, ikutan kompetisi apapun, IPK saya nggak mau untuk. Tapi saya juga bukan pengejar IPK ya, maksudnya kayak kalau dapat B, dapat AB atau dapat C, saya nggak pernah sih dapat C, alhamdulillah. Dapat B atau apa gitu, B-min, alhamdulillah. Itu langsung protes sama dosen, nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi dalam artiannya di sini adalah ada tugas, kerjakan dengan maksimal, ada kelas, masuk dengan sebaik mungkin, bertanya, aktif di kelas, walaupun Zoom juga bertanya, aktif, kayak gitu. Ya, walaupun sedikit berat ya teman-teman. Tapi itu di sana bukan akhirnya IPK-nya udah keluar baru ribut protes sana sini. Bukan kayak gitu. Itu bukan menjaga IPK, tapi cuman menjaga apa namanya? Nggak tahu ya menjaga apa. Tapi ya saran saya itu. Jadi tetap istiqomah, tetap amanah. Karena dengan menjaga IPK dengan amanah itu akhirnya itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk akhirnya ini kita amanah nggak sih kayak gitu.
Siap yang lebih keren, Mbak Safira. Ini mapresnya FE UNY nih. Wow, keren. Berarti saingan dulu dong. Oh, UNY, Negeri Jogja, Negeri Jogja. Oh, UNI ya. Oke, oke, oke. Keren, keren. Oke ya, jadi tolong dicatat itu teman-teman. Ada beberapa eh, tips dan trik supaya kalian bisa memetakan waktu lebih efektif ya, agar bisa mencapai impian kalian. Dalam hal ini adalah jika kalian mau mengikuti Pilmapres gitu. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita pertahankan, terutama aspek yang utama yaitu amanah orang tua gitu ya. Itu bisa diukur dari IPK kita, karena IPK itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk eh, melihat sejauh mana sih kemampuan akademik kita gitu. Sejauh mana sih kita berhasil dalam belajar dalam satu semester itu. Nah, jadi tolong teman-teman dijaga betul amanah utama itu, lalu kerjakan amanah-amanah yang lain dengan maksimal gitu ya. Nah, enggak. Oke. Ke Safira nih, merendah untuk meroket ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan Filmapres ya, cuman lebih ke diri Kak Syafiq mungkin ya. Kan kita dijuluki sebagai Mawapres COVID ya. Mungkin ini pertama kali di Indonesia Filmapres itu diadakan secara online. Iya. Kemudian eh, Mawapresnya pun tidak pernah merasakan agenda-agenda secara offline. Mungkin di beberapa kampus seperti itu. Namun ada beberapa kampus juga yang merasakan secara offline si kompetisinya. Nah, selama menjadi Mawapres ataupun mengikuti kompetisinya, kira-kira Kak Syafiq mendapatkan tantangan apa nih selama menjadi Mawapres COVID? Selama mengikuti Pilmapresnya juga. Oke, oke. Mungkin bisa diceritakan sebagai Jadi mungkin sebagai salah pengalaman. menjadi seorang mapres itu menurut saya adalah dua dua koin yang berbeda ya, dua koin yang sangat-sangat berbalik gitu. Di sisi lain saya senang menjadi seorang mapres karena alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi seorang mapres itu sebelum COVID gitu. Di kampus saya itu saya masih offline kayak gitu. Walaupun sudah ada isu-isu COVID di berbagai negara ya, tapi waktu itu Indonesia belum masih menganggap bahwasannya nasi kucing gitu, jahe itu bisa menangkal COVID kayak gitu teman-teman. Tapi di sisi lain ketika seleksi yang lebih tahap selanjutnya, wah itu saya benar-benar ngerasakan bahwasannya uh, kecewa ya, kecewa. Bisa dikatakan kecewa, dikatakan ya itu pelajaran hidup sih bagi saya. Karena itu tiba-tiba borang prestasi saya hancur. Itu pun gara-gara Ananta ya yang waktu itu ngingetin gitu. Ini kok bisa prestasi kita kayak gini gitu. Itu saya sisa Iya. sisa Itu tiga. karena sistem ya. Iya benar. Sistemnya itu prestasi saya sisa tiga. Terus itu satu saya udah kayak wah ini kayaknya gue nggak yakin nih kalau misalnya bakal lolos gitu. Itu udah satu nggak yakin. Terus yang kedua ketika proses dalam pengisiannya pun, dalam proses seleksinya pun, itu saya ngerasakan bahwa kesusahan sinyal waktu itu. Jadi di saat teman-teman mungkin sudah dalam proses pengerjaan yang soal berapa, nomor berapa, saya kesusahan banget, super super dari 40 soal saya cuma bisa jawab 18 kalau nggak salah 18 ya 18 sampai 20 soal yang tentu saja peluang saya untuk bisa menang itu saya semakin udahlah pasrah banget dan ketika pengumuman pun dan itu ternyata benar gitu saya nggak lolos karena saya ngerasa kayaknya saya dijegal oleh sistem gitu walaupun itu ya itu cuma alasan aja sih sebenarnya maksudnya ya mungkin rezekinya memang belum di sana kayak gitu karena wah saya ngerasa ngerasa banget super ngerasa banget mulai dari kok borang prestasinya rusak habis itu apa namanya adminnya juga kurang kurang gini gitulah pokoknya seperti itu
Dan itu yang menjadi akhirnya pelajaran bagi saya, ternyata ya, dan di sana menjadi titik terendah dan juga menjadi titik balik bagi saya gitu. Bahwasannya kita nggak usah terlalu mengagung-agungkan sesuatu, karena semuanya itu adalah rezeki dari Allah. Allah bisa dengan mudah mencabut, bisa juga dengan mudah memberi. Jadi ya, kita tetap bersyukur, kita tetap berproses, dan tetap mencari kejayaan-kejayaan yang lain. Jadi waktu itu super super ini ya, liburan saya itu super banyak drama gitu. Dari mulai tugas akhir saya yang ditolak, terus dari Pilmapres yang kalah, terus waktu itu lagi KKN, lagi UAS, lagi apa, banyak banget. Di sisi lain sinyalnya juga susah, tapi ya di situ yang menurut saya yang akhirnya bisa membuat saya menjadi lebih, mungkin ya, menjadi lebih kuat, memandang sesuatu itu lebih lebih tawakal, lebih bersyukur. Ya banyak hal yang bisa dipelajarin sih kayak gitu. Nah kalau Ananta sendiri gimana nih? Sabi nih cerita nih. Iya benar. Jadi sebenarnya saya kurang lebih sama dengan apa yang dirasakan oleh Kak Syafiq dan hampir sama kisahnya. Kita sama-sama borangnya rusak pada saat itu. Akhirnya saya ingatkan Kak Syafiq kok gini. Akhirnya dia juga sadar gitu ya. Kemudian di seleksi nasionalnya pun, wah kenapa sistemnya seperti ini? Ya, proses sosialisasinya juga yang ya tidak terlalu maksimal lah ceritanya. Ya cuman pada akhirnya ya kita harus tetap mensyukuri apapun yang terjadi, itulah rezeki kita masing-masing yang telah diatur oleh yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, itulah sebenarnya esensi dari kompetisi Pilmapres itu, jangan hanya berpatokan pada hasil, cuman di balik itu ada proses yang membuat kita lebih bisa mempelajari hidup ini lebih baik gitu, bisa mendewasakan kita lebih baik. Dan saya rasa setelah kompetisi Pilmapres itu benar banyak yang berubah dari kita ya. Kita akhirnya lebih teliti, lebih sadar diri gitu, lebih mau untuk mencegah hal yang sama terulang kembali kepada adik-adik kita. Akhirnya kita mau mengadakan sesi sharing-sharing seperti ini agar tidak terjadi kesalahan yang sama, agar di tahun berikutnya mereka lebih baik daripada kita. Itu sebenarnya esensi Pilmapres, bukan sekedar juaranya saja, tapi di balik itu ada proses yang panjang untuk mengikuti kompetisi Pilmapres itu, teman-teman. Gitu. Tapi mau menambahkan? Ya, jadi ya benar sih katanya Mas Ananta tadi. Jadi ya mungkin ini berlaku untuk semuanya ya, bahwasannya setiap dari apa yang kita ikutin itu sebenarnya sudah ada garis rezekinya, teman-teman. Mau kamu berusaha sekeras mungkin, mau kamu berusaha semaksimal mungkin, kalau itu belum ditakdirkan menjadi rezekimu, maka maka ya belum gitu. Tapi kalau sudah menjadi rezekimu, biar kamu menolak, biar kamu lari dari rezekimu itu, maka dia akan tetap datang seperti itu. Jadi cobalah menganggap setiap sesuatu, setiap kegiatan, setiap apapun itu adalah benar-benar mencari ridho Allah. Wah, dalam banget nih. Mencari ridho Allah, niatkan untuk setiap apa yang kita ikutin itu adalah berproses untuk mendevelop diri kita. Karena masalah keuntungan, masalah apapun itu nanti akhirnya mengikutin dari bagaimana hati kita, mengikutin dari bagaimana mindset kita, mengikutin dari bagaimana akhirnya kita berproses dalam setiap kegiatan, setiap amanah. Karena apa namanya? Karena begini teman-teman, ada hal yang harus digarisbawahi adalah Allah itu nggak pernah tidur, teman-teman. Kalau dalam kepercayaan saya ya, teman-teman, Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu Tuhan itu nggak pernah namanya lepas dari pengawasan kayak gitu. Jadi Tuhan itu tahu kalau kamu udah berusaha, kalau kamu udah benar-benar berproses, kalau kamu udah berjuang mati-matian, dan pasti suatu saat, suatu hari, Tuhan bakal bilang cukup, Tuhan bakal bilang baik, kamu sudah berusaha dengan kuat, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, dan ini apa namanya saat dimana aku memberikan apa namanya rezeki
yang mana kamu udah usahakan. Dan bisa aja kadang-kadang hal yang kita kira itu keren buat kita, kita damba-dambakan, kita apa namanya, inginkan, dan ternyata itu enggak buat kita, ternyata Tuhan itu sebenarnya punya skenario-skenario yang bisa aja kalau kita maksa untuk dapetin itu, ternyata malah keburukan yang akan menimpa kita. Jadi niatkan untuk mencari ridho Tuhan, niatkan untuk berproses, karena setiap hari adalah tumbuh, setiap hari adalah berproses, setiap hari adalah tentang bagaimana kita develop ourselves, yang akhirnya kita bisa belajar dari setiap kejadian, kita bisa belajar tentang bagaimana menghargai dari setiap apa yang kita lakukan, dan kita juga bersabar bahwasannya untuk mencapai titik puncak, untuk mencapai sebuah kejayaan itu bukan proses seperti kita buat candi, apa namanya, candi Borobudur yang, ya candi Borobudur ya, yang 99 candi, 999 candi dalam satu malam, nggak kayak gitu. Itu cuma ada di dongeng, teman-teman. Di kehidupan nyata kita dituntut untuk benar-benar berproses, menghargai, dan satu, untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan itu akan sia-sia kalau akhirnya Tuhan itu belum mau berkehendak, kayak gitu. Jadi tetap semangat, tetap jadikan Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, adalah tempat untuk tumbuh, tempat di mana teman-teman berproses, yang akhirnya banyak hal yang teman-teman bisa dapatkan, bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi tentang bagaimana proses, tentang bagaimana akhirnya kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya buat diri kamu, tapi buat orang banyak. Mungkin kayak gitu. Kebanyakan nih saya jadinya. Saya kembalikan ke Kak Ananta. Oke, ya jadi sebenarnya betul ya dikatakan oleh Kak Syafiq. Ada hal yang biasa terlupa oleh orang-orang gitu kalau pada saat mengikuti suatu kompetisi. Mungkin dia sudah berjuang atau berusaha maksimal, berdoa maksimal juga, berdoa tiada henti, tapi dia lupa satu hal, yaitu tawakal gitu. Berserah diri, menyerahkan sepenuhnya apapun hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ada itu yang biasa terlupa oleh orang-orang, hingga akhirnya dia merasa sangat sakit hati kalau atau menyalahkan Tuhan gitu, sehingga bukan keberkahan yang dia dapatkan, justru suatu keburukan atau dosa yang dia dapatkan gitu. Karena teman-teman harus percaya bahwa mungkin di kepercayaan apapun ya, Tuhan itu nggak pernah menolak doa dari hambanya. Tuhan itu mungkin pertama mengabulkan doa hambanya secara langsung, kemudian ditunda lebih dahulu, mungkin tidak sekarang dikasih, atau mungkin dikasih nantinya. Kemudian yang ketiga, doa kita itu diganti menjadi lebih baik. Apa yang kita harapkan tidak terwujud, mungkin ada pengganti lebih baik di saat nanti gitu. Benar. Jadi teman-teman harus percaya hal-hal itu agar proses kita bertumbuh kembang itu tidak makan hati gitu ya, tidak banyak mengecewakan diri, tidak banyak mengecewakan Yang Maha Kuasa ya. Karena semua sudah diatur sedemikian rupa porsinya, itulah yang menjadi porsi kita, juara atau tidak juara yaitu porsi kita gitu. Kalian harus percaya hal-hal itu. Nah, jadi ada 3 kunci: berusaha, berdoa, dan bertawakal. Jadi jangan lupakan kunci itu. Oke, mungkin kita banyak bercerita nih tentang proses Pilmapres kita ya. Nah, karena sudah 45 menit kita sharing. Nah, Kak Syafiq mungkin bisa menceritakan nih terkait dengan semangat, memberikan motivasi, semangat kepada calon Mawapres 2021 gitu, agar mereka lebih baik daripada Mawapres 2020 ceritanya. Oke, Bisa diberikan motivasi. siap. Oke, mungkin motivasi ya. Kalau motivasi mungkin ini juga buat diri saya pribadi, hal yang perlu ditanamkan dalam hati kita adalah manfaatkan masa muda, itu aja. Karena masa muda nggak akan pernah kembali, masa muda nggak akan pernah terulang. Masa muda
kita nggak akan pernah kita bisa beli, masa muda kita nggak akan pernah bisa ditukar dengan seberapapun harta teman-teman punya. Oleh sebab itu, saya berpesan buat diri saya pribadi dan buat teman-teman untuk bisa bagaimana akhirnya kita memaksimalkan masa muda. Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, nggak akan pernah teman-teman temui ketika teman-teman nanti ikut pasca sarjana. Pilmapres nggak akan pernah teman-teman temui ketika teman-teman nanti sudah masuk di semester 7, sudah masuk di semester 8. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang ada di semester 4, ada yang di semester 5, 6, maka bergabung bersama teman-teman mahasiswa berprestasi, berproses di sana, pandang itu bukan tentang menang dan kalah, pandang itu adalah tempat untuk tumbuh. Karena teman-teman, to be honest, piala itu cuman kerasanya ketika pembagian pialanya aja gitu. Setelah itu nggak ada lagi hal-hal yang bisa teman-teman banggakan dari piala itu, nggak ada. Jadi, tapi dari teman-teman akhirnya bisa masuk menjadi seorang Pilmapres, itu teman-teman akan menemui banyak orang-orang hebat di sana yang akhirnya bisa teman-teman ajak untuk kolaborasi di masa depan. Teman-teman akan bertemu dengan dosen-dosen yang mungkin memiliki pandangan, kemudian kreativitas dan lain sebagainya, yang mana mereka menjadi guideline ataupun supervisor ya, ataupun penasehat dalam permasalahan paper kita. Di Pilmapres juga teman-teman akan bertemu dengan banyak kesempatan-kesempatan melihat bagaimana sih kesalahannya, bagaimana sih akhirnya teman-teman bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa depan. Jadikan Pilmapres adalah satu tangga yang akhirnya bisa mengantarkan teman-teman ke tangga-tangga yang lebih tinggi, ke tangga-tangga yang mungkin akhirnya bisa mengantarkan teman-teman terhadap masa depan yang insya Allah cerah, yang mana masa depan cerah itu menurut saya tolak ukurnya bukan tentang seberapa seberapa kaya kamu, tapi sebermanfaat kamu gitu. Karena saya yakin teman-teman, prestasi yang kita miliki, prestasi yang kita punya itu akan meaningless, akan nggak ada harganya, akan nggak ada apa namanya, nggak ada nilai value-nya kalau akhirnya pinternya cuma buat kita, kalau akhirnya yang paling bersinar cuman kita, kalau yang akhirnya uh, apa namanya ya, yang seperti one man show seperti itu nggak ada manfaatnya. Jadi teman-teman semester 5, semester 6, semester 4 yang memang teman-teman mau benar-benar bergabung di Mapres, jangan pernah halangin diri teman-teman untuk ikut menjadi keluarga mahasiswa berprestasi, menjadi bagian dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Masalah rezeki serahkan sama Tuhan, masalah final serahkan sama Tuhan, biarkan kita berdoa secara maksimal, berusaha secara maksimal, dan jadikan seperti tadi satu tempat untuk tumbuh. Karena teman-teman banyak hari ini di antara teman-teman kita yang lain, akhirnya mereka memilih berhenti untuk tumbuh, memilih untuk berjauhan dari sinar matahari yang bisa mengantarkan mereka untuk terus tumbuh lebih bagus lagi, lebih baik lagi, banyak sekali. Dan saya berharap teman-teman bukan menjadi satu daripada mereka yang akhirnya tumbang di tengah jalan, yang akhirnya memilih untuk tidak bersinar di tengah jalan karena satu, teman-teman, banyak jalan menuju Roma. Pilmapres gagal, masih ada PKM. PKM gagal, masih ada PHP 2D. PHP 2D masih gagal, masih ada NUDC. Masih banyak jalan untuk akhirnya teman-teman bisa bersinar. Masih banyak untuk jalan akhirnya teman-teman bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi manfaatkan setiap kesempatan, dan kesempatan itu salah satunya adalah Pilmapres. Mungkin itu aja dari saya sebagai closing statement ataupun motivasi. Sekali lagi saya makasih banget sama Pak Mapres Ananta yang saya rasa super keren kegiatannya mengumpulkan Mapres-Mapres seluruh Indonesia, dan saya yakin suatu hari nanti di masa depan kita akan berkolaborasi lagi, kita akan berjuang bareng lagi, dan tentunya untuk kebermanfaatan orang banyak. Oh ya, for information, Pak Mapres Ananta ini dokter ya, teman-teman. Jadi beliau dokter semester 4, tapi Mapres utama. Wah, kayaknya tahun depan bakal jadi Presma nih. Bakal balik. Presma Unmul nih. Oke, Siap. luar biasa ya motivasi yang kita dapatkan dari
Maaf ada gangguan jaringan. Ya. Oke, nah, jadi tolong ditanamkan tadi baik-baik bahwa kompetisi Pilmapres itu adalah salah satu yang melengkapi Teman yang nonton di sini. Ah, ini udah nyambung lagi nih. Oke. Ya, silakan. Aduh, ini ada masalah jaringan, mohon maaf ya. Siap, siap. Oke, saya mungkin kita sudahi saja karena ada masalah jaringan. Dan saya merasa terhormat sekali karena Mawapres UMY sudah mau mampir di agenda saya, Wah, saya yang harusnya makasih memberikan nih. oke, memberikan motivasi kepada teman-teman, terutama calon Mawapres 2021. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini memberikan manfaat. Ya, walaupun itu kecil, tapi setidaknya adalah manfaat. Benar, Ya, benar. kalau besar, alhamdulillah. Kalau kecil, alhamdulillah juga. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Syafiq ya. Semoga Siap. dilancarkan semua urusannya, terutama Amin. tugas akhir sampai wisuda nanti. Amin. Pokoknya kabar-kabar aja terus gimana proses tugas akhirnya, Siap. proses wisudanya, apakah sudah bisa atau enggak gitu. Siap, siap, siap. Dan semoga sehat selalu. Amin. Dan juga kepada para penonton, semoga sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol 3M. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto Waalaikumsalam dulu yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke. thank you. Sehat Saya terus ya, akhiri. Ananta ya. Oke, Lancar. sip. Ya.